Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aulia Yusali dengan NIM 19509057111023 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kewirausahaan. Merintis bisnis mulai dari nol. Dan untuk merintis bisnis mulai dari nol, maka akan memerlukan tujuan. Apakah tujuan utama dari Anda? Apakah untuk membantu orang lain? Apakah untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya? Ataukah untuk hal yang lain? Karena bisnis yang tidak menjadi amal, tidak menjadi ilmu, dan memutuskan silaturahmi walaupun menghasilkan uang, tetapi itu semua sesungguhnya adalah bencana. Merintis bisnis mulai dari nol akan dibagi menjadi 4 topik. Pertama adalah mengenal diri sendiri, 2 mindset, 3 start with why, dan terakhir adalah aspek-aspek merintis bisnis. Pertama adalah mengenal diri sendiri. Karakter manusia dibagi menjadi 4. Ada dominance driver, penguasa pengemudi dan penentu. Kedua I adalah influencing dan inspiring, pengaruh dan juga inspirasi. Ketiga adalah S, steadiness, stability, ketetapan keseimbangan atau kestabilan. Dan yang terakhir adalah correctness, conscientiousness, compliance, benar, tunduk, atau rela, atau mengalah. Yang manakah Anda dari keempat karakter tersebut? Karena pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Dan yang kedua adalah mindset. Mindset pembisnis dibagi menjadi 6, yaitu visi misi yang jelas dan terukur. Apabila tidak memiliki visi misi, maka bisnis juga akan bingung akan menuju ke arah yang mana. Kedua adalah senantiasa optimis. Ketiga adalah kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi, apabila kita sedang tidak fit badannya, maka akan terus ada yang meneruskan bisnis tersebut. Apabila tidak berada di kondisi yang fit, maka pembisnis akan diteruskan. Tetapi apabila tidak, maka bisnis akan stop. Dan yang keempat adalah kuat menghadapi orang lain. Kelima, mengambil resiko. Dan 6 adalah terus belajar. Ketiga, start with why. Start with why diambil dari Simon Sinek. Yang pertama adalah why, mengapa melakukan bisnis untuk umat. What, apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan ketika bisnisnya tercapai. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana mewujudkan bisnis yang diinginkan untuk umat. Maka dari itu, kita untuk bisnis mempunyai goals atau tujuan. Tujuan tertulis memiliki efek luar biasa pada pemikiran kita. Itu yang akan membuat kita termotivasi dan mengembleng kita ke dalam tindakan. Itu akan merangsang kreativitas kita dan melepaskan energi kita dan membantu kita untuk tidak menunda apa yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat adalah aspek-aspek merintis bisnis. Yang pertama adalah tujuannya membantu orang lain. Kedua, bisnisnya jalan, kitanya jalan-jalan. Jangan sampai apabila bisnisnya jalan, kita tidak mempunyai waktu sama sekali untuk keluarga, teman, dan orang-orang yang membutuhkan kita. Ketiga adalah jangan menyimpan telur dalam keranjang. Ada beberapa kesalahan pebisnis pemula. Ada 12 kesalahan. Yang pertama adalah hanya sekedar mencari keuntungan. Kedua, bisnis sesuai keinginannya. Ketiga, semua dijalankan sendiri. Keempat, menjalankan bisnis sesuai dengan mood-nya. Kelima, pandai kurang bernegosiasi. Keenam, kurang mampu menjual produk ke customer atau public speaking. Ketujuh, tidak ada rencana bisnis jangka panjang. Kedelapan, kurang memperhatikan risiko bisnis atau internal. Kesembilan, kurang memperhatikan dampak dari bisnis yang dijalankan atau eksternal. 10, tidak memiliki company profile. Ke-11, tidak memiliki pencatatan keuangan. Ke-12, tidak ada alat pengukuran produktivitas. Ada 5 tahapan merintis bisnis, yaitu pertama, menentukan produk yang diinginkan pasar saat ini. Kedua adalah merekrut tim yang tepat dan bangun budaya customer centric. Ketiga, mengelola stok dengan baik dan tepat. Keempat, melaksanakan branding dan marketing. Kelima, mempertahankan pelanggan dengan program loyalty. Selanjutnya adalah page marketing plan. Ada sebelum penjualan, pelaksanaan penjualan, dan juga setelah penjualan. Pertama, sebelum penjualan, yaitu menentukan target pasar. Pastikan bahasa unik yang akan disampaikan ke pasar dan juga pilih media promosi. Kedua, pelaksanaan penjualan membuat program untuk menarik calon customer, mempertahankan calon customer, dan juga melakukan closing atau penjualan. Dan yang terakhir adalah setelah penjualan, meminta feedback, tawarkan
Produk lainnya melaksanakan program affiliate, reseller, atau member get member. 14 aspek pendampingan UMKM. Pertama, prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3, identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan, rencana UMKM, penyusunan rencana usaha UMKM, pembuatan profil perusahaan UMKM, motivasi, negosiasi, presentasi, ke-9 penyusunan studi kelayakan usaha, 10 akses pembiayaan UMKM, 11 laporan penilaian hasil pendampingan UMKM, 12 penerapan manajemen dasar pengelolaan UMK, 13 penyusunan laporan keuangan UMKM, ke-14 penerapan tools dan teknik peningkatan produktivitas. Sekian dari saya, dan sumber yang saya dapatkan adalah dari Hari Kuswato selaku mendamping UMKM, HC Practitioner, Writerpreneur, Professional Coach. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.